Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi ta'ala khair amma ba'd. Ucapan jutaan terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Sebelum dengan kita menghubungkan berbincang kita dengan Syiah dan juga kesan dan bahayanya, patut dan wajar dengan kita mengenali keindahan ideologi dan akidah umat Islam ahli sunnah wal jamaah, di mana dengan kebangkitan daripada Nabi akhir zaman yang jarak waktu antara bangkitan dengan para nabi-nabi yang terdahulu itu sampai sekian ratus tahun. Ya, kalau seandainya dengan manusia itu dibiarkan dengan akal, pemikiran dan juga dengan rasional mereka, apakah semakin ke depan akan semakin bagus dan juga semakin sempurna? Apakah semakin ke depan akan semakin mengenali mereka tentang hakikat hidup dan juga tentang tujuan dan matlamat? Kenapa dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala? Ini dapat dibuktikan dengan perputaran waktu dan juga dengan perkembangan sejarah. Ternyata justru perputaran waktu dan juga dengan perjalanan sejarah dan dengan kemampuan otak berpikir dan leluasa logik dan rasionalnya manusia masih belum mampu untuk memperkenalkan kepada mereka tentang hakikat yang sebenarnya, yang sehingga disebabkan karena dengan akal pemikiran yang sesehat apapun, yang secerdas apapun, yang sejenius apapun, tidak akan mampu membawa manusia kepada hidayah atau kepada petunjuk Allah Jalla wa'ala dan juga kepada agama yang sebenar. Karena itulah Allah utus Nabi akhir zaman yang dengan agama dan juga dengan ideologi, ajaran syariat dan juga dengan pedoman hukum yang dibawa oleh beliau ini tidak lagi yang sifatnya tempatan, tidak lagi yang sifatnya untuk sementara waktu, tapi yang universal untuk selama-lamanya dan juga untuk segenap lapisan umat manusia, dengan tidak ada yang terkecuali, dengan tidak ada yang tidak terpaut dengan pedoman dan juga dengan bimbingan hukum Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan kebangkitan daripada Nabi akhir zaman, kalau matlamat dan tujuannya adalah untuk hidayah, untuk membimbing, untuk membawa manusia kepada kebaikan, mengeluarkan mereka daripada alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, membawa kepada kebenaran, membawa kepada keadilan, membawa kepada kebijakan yang tentunya satu persatu daripada gejolak kehidupan manusia daripada waktu ke waktu itu akan berubah. Maknanya kita harus diperkenalkan dengan satu undang-undang yang universal yang mampu untuk menanggulangi dan juga memberikan solusi kepada tiap problem dan juga kepada tiap masalah yang mereka temui sepanjang perjalanan mereka hidup. Jadi syariat, undang-undang dan juga dengan aturan yang berpunca daripada kebangkitan seorang nabi itu tidak boleh yang alang-alang tanggung, tidak boleh yang alang-alang canggih dan original. Kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi, sudah tidak ada nabi dan rasul setelah kerasulan baginda Nabi, sudah tidak ada syariat setelah syariatnya baginda Nabi, sudah tidak ada ideologi setelah ideologinya baginda Nabi. Maka dengan agama yang terakhir dan juga dengan Nabi Al-Khatam, dengan Nabi akhir zaman, harus mampu untuk memberikan solusi dan juga jawaban, dan juga harus mampu untuk memberikan keterangan dan pencerahan kepada segala masalah yang mereka hadapi di sepanjang hidup sampai kepada hari kiamat. Kita pahami mukadimah ini terlebih dahulu. Kita guna bahasa teknologi.
Mungkinkah angka-angka kira-kira dengan lab kita, minta maaf bukan tidak canggih, ini tidak bagus. Mungkinkah kira-kira dengan lab yang seperti ini bentuknya boleh bertahan untuk 3, 4, 5, 600 tahun ke depan? Jadi kalau dengan kecanggihan teknologi yang pada saat itu, jangankan untuk kita letakkan di mesin, untuk kita tengok saja kita merasa rugi. Sudah ketinggalan jauh, sudah tidak dapat digunakan, sudah tidak dapat dimanfaatkan. Kita sudah tidak menggunakan lagi jenis-jenis kereta yang kita gunakan sekarang ini. Kenapa? Sebab jenis kereta yang kita gunakan sekarang ini untuk 300 ke depan sudah ketinggalan model, sudah termasuk daripada kereta kuno atau juga dengan kereta yang sudah tidak ada zaman dan sejarahnya. Kereta pada saat itu serbaguna, boleh jadi kereta, boleh jadi pesawat, boleh jadi kereta api yang dengan penumpangnya terpulang. Kereta sesa untuk 4 orang, tapi boleh menjadi 8, boleh menjadi 16, boleh menjadi 32, begitulah seterusnya. Itu kereta pada zaman itu, khayal saja. Itu kecanggihan teknologi otak manusia. Jadi macam itulah juga dengan syariat kita. Kalau demikian, maka dengan Nabi yang diutus harus dengan Nabi yang paling mulia, dengan seorang Nabi yang paling hebat, dengan Nabi yang paling jenius, dengan Nabi yang memiliki segala kriteria dan juga dengan segala kesempurnaan yang ada pada para Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan itu terbukti. Mukjizat yang mana, atau juga dengan anugerah pemberian Allah yang mana, kelebihan yang mana, kemuliaan yang mana yang telah Allah anugerahkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu yang tidak ada dengan nabi akhir zaman. Oke, kita pahami yang ini. Kita dengan tidak ada rasa ragu dan bimbang untuk menyatakan bahwasanya afdalur rusul, semulia-mulia nabi, sesempurna-sempurna seorang nabi, dan juga yang paling ideal, yang paling mulia dan yang paling takwa, yang paling dekat kepada Allah Jalla wa'ala, itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, "Inna akhsyakum wa atqakum lillah." Aku adalah merupakan insan yang paling khasyah, yang paling bertakwa, yang paling mulia dan yang paling dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Oke, ini yang pertama. Berarti dengan kita telah memiliki seorang Nabi dan Rasul, Nabi penutup yang dengan power daripada syariat beliau, yang dengan ideologinya, yang dengan hukum hakamnya, yang dengan pedoman dan pencerahannya mampu untuk memberikan penerangan kepada umat sampai kepada akhir zaman. Jadi macam mana agaknya dengan Nabi yang mulia? Takkan kalau pada saat dengan kita dikaruniakan dengan tempat tinggal atau Allah bagikan kemudian untuk kita membeli tempat kediaman yang bagus, yang serba mewah, peralatan dan perabotnya semuanya serba bagus, semuanya serba mahal, semuanya serba mewah. Takkan dengan kita memasukkan benda-benda yang kurang canggih atau dengan benda-benda yang akan mencemarkan kegunaan, keselesaan, kecanggihan dan juga dengan kemewahan rumah yang kita miliki. Minta maaf dengan bahasanya. Kalau pada saat dengan kita sudah membuat rumah laksana istana, masya Allah, tabarakallah, di mana dengan desain daripada rumah tadi itu, bilik atau juga dengan kamar tidurnya itu terpulang kepada kita. Nah, kita buat seperti kamar. Nah, kita buat seperti ruang tamu. Nah, kita buat polos satu seperti padang, jadi padang sepada dengan remote control. Ciut, menjadi padang. Ciut, jadi ruang tamu. Menjadi airport. Misalnya saja. Tanpa kita boleh menghayal semacam itu. Semewah tempat kediamannya sedemikian rupa, mungkinkah akan kita lengkapi dengan peralatan-peralatan yang tidak canggih, yang ketinggalan zamannya, yang ketinggalan modelnya? Tentu untuk keserasiannya harus dibekali dengan peralatan yang canggih, rumah yang bagus, dengan perabot yang bagus, dengan penataan yang bagus, dengan taman yang bagus, dengan lingkungan yang bagus, akan mewujudkan suasana yang nyaman dan bagus kepada penghuninya. Dan ini kita pahami. Misal saja di sini ada di kalangan daripada para hadirin mungkin pramugara atau juga dengan pilot. Kalau dengan Boeing 777 canggih atau dengan Airbus 380 ataupun juga dengan Boeing 787 yang akan datang tapi katanya dioperasikan untuk sementara waktu kemudian digagalkan kembali, bagaimana kira-kira kalau yang jadi pramugari dan juga pramugaranya semuanya pada usia 80-an ke atas?
Bilang tak jadi canggih usahanya. Kenapa? Pramugarinya tuh, pramugaranya tua, pramugarinya gigi habis, atau tidak yang ada gigi, atau semuanya botak, atau semuanya berambut putih. Tentu tidak akan serasi. Keserasian tidak akan wujud kecuali kalau dengan keindahan dan kecanggihan antara satu dengan yang lain memang ada tandingan dan juga ada kesamaannya. Nah, karena itulah Allah muliakan baginda Nabi dengan kitab Al-Quranul Karim yang dengan kecanggihannya, yang dengan isi rahasia asrar dan juga dengan hikmah dan kandungannya mampu untuk memberikan solusi, mampu untuk memberikan bimbingan dan panduan, mampu untuk memberikan pedoman kepada umat sampai ke akhir zaman. Itu Al-Quran yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi. Oke? Dengan Nabi yang paling mulia, dengan pedoman Al-Quran yang paling mulia, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak canggih, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak berbobot, kita tidak mengatakan Al-Qurannya tidak relevan, kita tidak mengatakan Al-Quran itu tidak dapat memberikan panduan dan bimbingan, tapi kita harus memiliki tenaga, power yang walaupun di segi nama perusahaan bagus, dengan manajernya bagus, tapi kita harus punya kru yang super bagus, yang sehingga dengan perusahaan kita atau dengan syarikat kita akan menjadi maju dalam hitungan waktu yang relatif singkat. Maka dengan kita mampu untuk meningkatkan bisnis kita, perekonomian kita, usaha kita dan perusahaan kita, yang sehingga dengan kita mempunyai cawakan di sana sini, yang sehingga satu kumpulan, baik itu dengan manajernya, dengan setiausahanya, dengan sekretarisnya, dengan bendaharinya, dengan kru-krunya, dengan peralatannya, dan juga dengan segala keperluannya, semuanya yang terbagus dan yang terbaik. Maka dengan kita mampu untuk melahirkan yang terindah dan yang paling bagus, baik itu dengan usaha atau perkara-perkara seumpamanya. Pertanyaan, mungkinkah kira-kira kecanggihan teknologi Al-Quran yang telah membicarakan tentang perkara-perkara yang tidak pernah disentuh oleh umat-umat terdahulu, dan juga dengan kecanggihannya, kemampuan dan powernya yang mampu untuk menceritakan perkara-perkara yang akan berlaku, penemuan demi penemuan ditemukan di dalam Al-Quran, penemuan demi penemuan telah tersirat jelas dijelaskan oleh Al-Quran. Begitu juga dengan cerita daripada para umat-umat yang terdahulu, dan juga dengan perjalanan hidup manusia sejak daripada hari mereka dilahirkan sampai kepada mereka kembali kepada Allah, dan sampai kepada kumpulan manusia tersebut ditempatkan di tempat kesudahannya masing-masing. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kumpulan akan menjadi penghuni-penghuni surga, dan dengan kumpulan yang lain waliyadu billah akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Allah berfirman dalam sebuah hadis kudusi kepada mereka keduanya, khuludun, kekal abadi, la mauta fiha, tidak ada mati setelahnya. Kita kembali kepada tajuk perbincangan kita di mukadimah. Kalau tidak apa dengan mukadimah ini, nanti seenaknya saja dengan kita mengatakan itu jelek, seenak-enaknya dengan kita mengatakan itu buruk, seenak-enaknya saja nanti dengan kita mengatakan sudah tidak relevan, seenak-enak dan semaunya kita mengatakan itu sudah tidak zamannya. Tapi kalau kita paham dengan mukadimah kita tadi itu, ini Nabi akhir zaman untuk segenap lapisan umat manusia sampai kepada hari kiamat. Wala nabiyya ba'di, dan sudah tidak ada nabi setelah aku. Kalau masih ada nabi setelah Rasul, maka nabi-nabi yang setelah Rasul itulah sebagai penyempurna. Sekarang apa yang nak disempurnakan? Sedangkan penyempurna sudah tidak ada, nabi sudah tidak ada, Rasul sudah tidak ada. Maka dengan kerasulan daripada nabi akhir zaman, kenabian daripada Rasul akhir zaman, Sayyiduna Muhammad bin Abdullah yang kita rayakan atau yang kita peringati pada malam hari ini, keunggulan beliau, ketakwaan beliau, kehebatan beliau, kemuliaan beliau, dan juga dengan segala sifat kesempurnaan yang terkumpul pada beliau,
itu memang tidak ada tandingannya, baik dengan seumpama kita maupun dengan para nabi-nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, aku adalah merupakan penghulu daripada anak Adam alaihissalam. Dengar, mungkinkah kira-kira yang seketika Allah mengutus baginda Nabi sebagai Nabi akhir zaman yang paling istimewa, yang paling mulia, yang paling hebat, terus dengan kelengkapan dan keperluan yang Nabi kita perlukan, dilengkapi dengan kru, dengan staf, dengan pegawai yang khianat, yang fasik, yang kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Syiah. Teknologi manusia saja tidak mau, katanya mungkin itu boleh kita buktikan. Range Rover, kalau pada saat dengan kita beli Taya atau beli Rek yang yang bukan original, yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lain, itu dia tidak akan boleh terima. Akan ada isyarat yang menunjukkan lampu menyala, ngap, kenapa? Ya suruh ganti. Itu bukan setara dengan aku. Itu bukan levelnya saya. Itu kelasnya Alza. Itu kelasnya kancil. Itu bukan kelasnya Range Rover, bukan kelasnya kereta mewah. Ayo pikir, ini teknologi Eropa, teknologi Jepun. Kalau makan yang selesai, yang nyaman, yang original, dan yang berbobot, maka mau tidak mau, kalau memang yang kita perlukan Taya Lexus, maka kita akan gunakan tayanya Lexus, lampunya Lexus, engine-nya Lexus, semuanya daripada Lexus, atau semuanya daripada Toyota Camry. Kalau kereta kita Camry di bahasa nasional. Jadi bagaimana dengan mereka boleh menuduh dengan bermacam-macam tuduhan kepada para sahabat Nabi dan juga kepada Al-Quran itu sendiri. Sedangkan Allah mengutus baginda Nabi sebagai Nabi yang paling mulia, mesti akan Allah lengkapi kemuliaan baginda Nabi dengan kumpulan-kumpulan manusia yang paling mulia, dan juga dengan ideologi dan juga dengan syariat yang paling istimewa. Begitu juga dengan kesetiaan daripada penggemar dan pengikut beliau, kesetiaan yang tidak ada tandingannya, dan itu telah dibuktikan oleh sejarah. Pada saat dengan mereka dikitab oleh Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin, kalian adalah merupakan sebaik-baik umat. Coba beda tadi bahasanya, beda semua. Otak yang sehat pun akan mengatakan seperti itu. Kalau seandainya yang bagus dengan yang tidak bagus membuat yang bagus jadi tidak bagus. Kalau seandainya yang cantik, Masya Allah, tabarakallah, disolek, didandan, dihias, dirias dengan gincunya, dengan bedaknya, dengan peralatan kosmetiknya, dan juga dengan segala perhiasan yang akan menampilkan pengantin tadi itu cantik dan lawan, yang akan mempesona bukan hanya kepada suaminya saja, tapi kepada sesiapapun yang memandang dan yang melihatnya. Kemudian kita ikat kepada perempuan tadi itu baju borok misalnya, atau kerudung yang sudah leso misalnya, atau juga dengan kasut zaman tahun 3000-an, zaman tahun 1930-an. Kita katakan tidak asing. Jadi tak ada, ini kena diganti nih. Ini sama sekali tidak ideal. Kita kena ganti, kita tukar. Ya Allah yang Rahman Rahimin, ini cantik, itu cantik, itu dengan sasarannya, itu dengan ekornya, ini dengan rambutnya, ini dengan kafetnya. Setelah kita ada sejadahnya imam buruk, nah, macam itu. Kita kena hampar sejadah kuning. Tadi saya di masjid dihampar dengan sejadah kuning. Tak tahu lah, saya juga tidak tahu. Kali pertama saya menyampaikan tazkirah Jumat di Masjid Shah Alam, dan pada saat itu ada tuanku. Yang tadi itu pun juga menyampaikan tazkirah Jumat pun juga ada tuanku. Dan dikata Haji Syahrul ada hamparan kapet kuning. Itu berarti tuanku akan sembahyang di sini. Kenapa dengan kita ditakdirkan bersama dengan beliau pada dua pertemuan ini. Kembali kepada keserasian. Oke, sekarang ideologinya bagus, Nabi akhir zamannya mulia,
dengan kelengkapan yang melengkapi perjalanan dakwah beliau, itu dengan Al-Quranul Karim yang Nabi kita sampaikan, dan juga dengan perbuatan dan juga dengan perbincangan baginda Nabi yang mempunyai standar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bercakap-cakap dan juga tidak pernah berbuat-buat daripada hawa nafsu, yang segala-galanya itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Jalla wa Ala. Imbasan kemudian daripada baginda Nabi akhir zaman tadi itu, yang walaupun dengan kita tuh penyembah berhala, penyembah patung, penyembah perempuan, dan juga penyembah batu, penyembah itu dan ini, macam-macam sembah manusia pada saat itu, mencoba lepal manusia tadi itu daripada manusia fasik, kafir, dimurka, dibenci oleh Allah Jalla wa'ala, dengan ucapan dua kalimat syahadat, dengan pengakuan dan penyaksiannya bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah sebagai pesuruh Allah, sehingga dengan posisi dan kedudukan maka mereka langsung beranjak dan berubah daripada manusia samsin, jahat, kafir, fasik dan zindik, menjadi kepada kuntum khaira ummatin. Kalian adalah semulia-mulia umat. Tanyakan, apakah kira-kira karena kepandaian mereka, kecerdasan mereka, kebolehan mereka, kehebatan mereka, yang seketika para sahabat Nabi kumpulan yang pertama, generasi yang pertama, penyembah patung, penyembah berhala. Coba tolong buktikan yang sebaliknya. Buktikan yang sebaliknya. Salahkah? Apakah itu tidak lebih daripada rekayasa cerita-cerita tentang warga Arab yang menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup? Apakah itu betul dalam catatan sejarah atau tidak? Jawabannya betul. Tidakkah benar yang namanya pergaulan bebas anak perempuan berjalan diampit oleh dua orang laki-laki, macam itu juga sebaliknya? Tidakkah benar perekonomian kita beredar daripada pelacuran, daripada minuman, daripada kejahatan, daripada perompakan, daripada pencurian? Jawabannya betul. Manusia-manusia yang semacam itu berubah total menjadi pembela kebenaran dan juga menjadi insan-insan, manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Dari mana mereka mendapatkan kemuliaan? Karena terimbas dan tertularkan dan terbelutuk daripada kemuliaan insan yang paling mulia, itulah Sayyiduna Rasulullah SAW. Kita gunakan bahasa serasi untuk kita memahami akidah kita di seputar kenabian yang pertama, kemudian dengan Al-Qur'annya yang kedua, kemudian dengan sahabat dan sahabatnya yang ketiga, kemudian dengan tata cara hidupnya yang keempat. Kalau dengan kenabian Nabi dan Rasul mungkin tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Sama-sama mengakui bahwasanya Sayyidina Muhammad bin Abdillah itu adalah sebagai pesuruh Allah Jalla wa'ala, kecuali dengan Syiah Rawafid, kecuali dengan kumpulan Syiah yang melampau, yang mengatakan ini disebabkan karena kekeliruan daripada malaikat, disebabkan karena ketidakjelasan alamat atau dengan email atau dengan Facebook yang disampaikan, yang dikirim, disebabkan karena dengan nomor handset yang tidak jelas. Maka dengan kenabian Nabi akhir zaman itu jatuh kepada insan yang bernama Muhammad bin Abdillah. Sepatutnya jatuh kepada Ali bin Abi Thalib. Itu kata mereka. Coba bodohnya mereka. Ya kita nak katakan pintar. Oh oke, diralat. Masya Allah pintarnya mereka. Pintar semua macam mana? Malaikat Jibril, bukan hanya dengan Jibril yang mendapatkan total kedudukan sebagai semulia-mulia malaikat atau Raisul Malaika, malaikat-malaikat yang kalau dengan bahasa kita kelas bawah, malaikat-malaikat yang kelas bawah pun Allah firmankan, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah melanggar perintah-perintah yang Allah perintahkan dan melakukan apa saja yang Allah suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ada nafsu, tidak dapat disogok, tidak dapat kita senyumin, tidak dapat kita bujuk dan rayu. Apakah dengan rayuannya, apakah dengan sokokannya, apakah dengan riswahnya, apakah dengan wanitanya, apakah dengan duit dan jabatannya, mereka tidak akan tergiur. Beda kalau dengan manusia, senyumin dikit lembut. Minta maaf sih, jam kerja sudah habis. Ya, assalamualaikum.
Yang tadi itu nampak muka serius, yang ini nampak muka ceria. Dengan senyuman manis ucapkan assalamualaikum pada kita. Cik, saya tahu sih, minta maaf. Sebelumnya saya minta maaf. Memang jam kerja sudah habis, tapi saya besok tak boleh sampai ke sini sebab saya banyak urusan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya mohon sangat memohon dengan penuh harapan agar berkah saya boleh diterima. Karena kita lihat senyum lebar, muka ceria, kemudian juga dengan kulit yang bening dan bersih, dan juga dengan penampilan yang seksi dan jelita, awar nanti gitu. Peraturan jadi berubah daripada tidak menjadi iya, dipersilakan. Khair, masya Allah, tersokok, sokokkan tuh. Malaikat tidak boleh semacam itu. Bagaimana kalau sampai keliru? Siapa yang menyokok? Dan siapa yang mengelirukan? Yang kalau pada saat dengan kita saja mengantar SMS atau juga dengan kita menghantar surat, asalkan alamatnya betul atau dengan nomor handsetnya benar, maka akan sampai ke alamat dan juga ke tempat tujuan yang dituju. Takkan Allah yang maha memiliki dengan segala-galanya, hantar malaikatnya tidak bertanggung jawab. Kalau terkeliru pun Allah cabut balik, terus diantarkan kepada yang sebenarnya. Kalau tidak boleh bertindak, kita manusia biasa pun boleh bertindak semacam itu. Kalau saya tadi salah, kita putar balik. Kalau saya salah, kita cabut. Kalau saya salah, kita gagalkan. Kalau saya salah, nanti masa jadi 5 tahun yang akan datang. Kenapa? Memang tak tahu. Kita tampangkan yang satu tuh. Gimana? Pandangan kita kabur pada satu. Kita tunggulah 5 tahun yang akan datang supaya tidak salah pangkah lagi. Pangkah apa yang kita inginkan untuk kita memangkahnya. Tak boleh kalau meralat, kalau memang kerasulan Nabi akhir zaman itu jatuhnya kepada Sayyidina Ali, terus terkeliru sehingga sampai disampaikan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertanyaan yang ditanyakan, kan pada waktu Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidina Ali ada di Mekah tak? Ada. Sudah lahir tak? Lahir. Dan pada saat itu dengan beliau merupakan salah satu, bahkan merupakan orang yang pertama yang beriman dan yang percaya dengan kenabian Nabi akhir zaman. Takkan malaikat tak tengok kalau pada satu Sayyidina Ali sedang bersembunyi di bawah mana, sedang ada meeting di Eropa, sedang mengadakan kerja-kerja banyak di Kuala Lumpur misalnya, sehingga pada saat ketika malaikat tadi itu nak sampaikan wahyu kepada beliau tidak ada tempat adalah daripada balik kosong macam itu, amanat tidak tersampaikan, udah sampaikan kepada Nabi Muhammad sahaja. Begitukah? Itu untuk rawabit dan kita ketepikan. Itu tidak perlu kita menghabiskan waktu mendebat dan juga pandangan mereka terhadap kerasulan Nabi akhir zaman. Syiah mengakui bahwasanya Sayyiduna Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, dan juga dengan penyaksian syahadah yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang tiba saatnya kita dengan Al-Quran, yang itu adalah sebagai pedoman hidup yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, harus dengan Al-Quran yang mampu atau yang paling tidak mencakupi segala isi kandungan yang ada di dalam kitab yang 3, Taurat, Injil dan Zabur, dan juga dengan sohab yang 100, sohab Ibrahim wa Musa, sohab Syis 60, sohab Ibrahim 30, sohab Musa ada 10. Jadi semua kandungan yang ada di dalam sohab, ada di dalam mushaf, di dalam Quran kita, atau di dalam kitab pedoman yang diturunkan Allah kepada para nabi-nabi yang terdahulu, semuanya lengkap isi dan kandungannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahasa kita sekarang, Masya Allah, tabarakallah, dulu dengan handset, sebelumnya dengan kamera, sebelumnya lagi dengan telepon yang kita guna. Bandingkan teleponnya kita guna pada masa itu, satu kita letak di telinga, satu kita letak di mulut.
Dibandingkan dengan yang berikutnya, kalau pada waktu kita nak berhubungan dengan seseorang, tujuh kan macam itu. Nah, selepas itu baru yang pakai tumbul atau pakai switch macam itu. Nah, 7, 5, 6, 8 sekali. Tunggu dulu. Cek seperti itu. Lebih canggih. Jadi, ya walaupun peralatan komunikasi kita gunakan sekarang ini kelihatannya kecil, tapi ternyata dia mencakupi dan merangkumi kecanggihan teknologi zaman dahulu. Ini diketang 1, 2, 3, 4. Bandingkan dengan kamera pada masa itu, satu besar, kedua muka dimasukkan ke dalam, tutup dengan kain hitam, perasaan enggak? Nah bergambar, tukang gambar tuh, nak ngijak kita di depan besar, kecil, besar, 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 besar. Kemudian di sini lebar sekali. Kalau kemudian pada waktu dia nak gambar kita, dia ambil filmnya dulu, masukkan ke situ, kemudian dia masukkan kepala ke dalam untuk menggelapkan tambah gimana saya pun tidak paham. Terus sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Sudah ketinggalan zaman. Semakin ke belakang, semakin terakhir, semakin canggih dan juga semakin modern. Itu hakikat. Bagaimana kira-kira dengan syariat kita? Maka supaya jangan sampai ada unsur manusiawi yang mampu untuk merusaknya, supaya jangan sampai ada olah manusia yang menyalahgunakan tafsirnya, supaya jangan sampai keutuhannya, keoriginalannya itu tergugat oleh olah dan pemikiran dan keinginan daripada manusia, maka Allah bagikan garansi dan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami juga yang akan memeliharanya daripada tambahan, memeliharanya daripada perubahan, memeliharanya daripada penyesatan, memeliharanya daripada segala kekurangan. Ini kekuasaan. Kalau kalian tidak yakin, tengok kemampuan itu seperti apa. Al-Alimul Hakim. Dunia yang kita tumpatiskan. Kamu pernah menghayalkan tak bahwasanya kadang kalian akan mendapatkan kekayaan daripada udara? Kalian pernah menghayalkan tak yang pada suatu ketika nanti jika kita terbang laksana burung di angkasa dan juga di udara, sana sini, masyaallah tabarakallah, itu di luar daripada khayalan mereka. Kalaulah pernah berlaku mukjizat, itu dengan Quran, itu dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, kita azan ke lebih. Azan.